Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, yeay. Masih ingat nggak ini sama siapa nih, kakak siapa? Yuk, kakak siapa? Ya betul, ini kakak Franz, yeay. Kakak kembali lagi untuk melayani adik-adik sekalian. Ngomong-ngomong kakak sendiri nih, kakak mau ditemenin. Oh iya, kakak baru ingat ada kakak lain baru nih. Siapa ya? Kak Tia. Hai Kak Frans. Hai Kak Tia. Ada apa nih Kak? Temenin kakak Franz dong. Kita mau nyanyi. Tapi sebelum itu kenalan dulu sama adik-adik. Oh gitu ya. Hai adik-adik. Kenalkan, nama saya Kakak Tia. Kakak akan melayani adik-adik hari ini. Oke, saat ini kita mau ngapain ya Kak ya? Gimana kalau kita nyanyi? Oh iya betul, nyanyi. Ayo adik-adik semuanya kita berdiri ya. Berdiri. Kita akan nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harus semerbak berbunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harus semerbak berbunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Selanjutnya apa nih Kak? Selanjutnya kita mau berdoa. Oke. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Elis. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih bisa disempatkan untuk datang beribadah bersama-sama walaupun hanya lewat sosmed. Tuhan, kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kami. Berkati juga kakak-kakak yang akan membawakan firman, Kak Keti dan Kak Franz serta Kak Cynthia. Kiranya mereka semua dapat membawanya setiap acara ini dengan baik. Tuhan, bukalah pintu hati kami semua agar kami juga dapat menerima kebenaran firman yang akan dibawakan nanti oleh Kak Keti. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oh iya Kak, ada yang memberi pujian nih Kak. Oh ya? Iya, Siapa ya? namanya adik kita Bintang. Oh, kalau gitu mari kita dengarkan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ya, itu tadi penampilan dari Bintang. Nah, buat adik-adik yang lain yang mau ngisi pujian, ada caranya loh. Gimana itu Kak caranya? Caranya kirimkan video adik-adik ke kakak layan masing-masing. Jadi minggu depan bisa ditampilkan. Oh, oke.
Ya, sekarang kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Untuk adik-adik, apakah sudah mendapatkan ayatnya? Sudah dipersiapkan? Ya, di Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Kita akan membacakannya secara bergantian. Kalau kakak Fran bacanya yang menjorok ke luar. Kalau misalkan adik-adik sama Kak Tia membacanya yang menjorok ke dalam. Oke. Adik-adik udah siap ya? Mari kita mulai. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan yang telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, Firman Tuhan pelita hidupku. Oke, sekarang adik-adik kita akan berdoa sebelum firman. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah dijaga. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Keti. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari bunyi Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani.
Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Adik-adik, dari pembacaan Alkitab barusan, kakak mau tanya, siapa tokoh Alkitab yang diceritakan? Siapa? Ya, tokoh Alkitabnya adalah Paulus. Nah, dan Paulus pada waktu itu berada di kota apa? Yo, diingat. Lihat di Alkitabnya, di kota Efesus. Ya, bagus. Jadi menceritakan tentang Paulus yang sedang berada di Efesus. Paulus ini sebelum sampai di Efesus juga mengunjungi kota yang lain, yaitu kota Galatia dan kota Frigia. Ya, diingat loh adik-adik. Jadi Paulus mengunjungi kota Galatia dan kota Frigia, baru tiba di Efesus. Apa yang dilakukan Paulus di Efesus? Ya, Paulus menceritakan tentang Yesus sebagai juru selamat manusia. Nah, di situ Paulus ada membaptis. Nah, membaptis berapa orang? Membaptis, cari dulu. Ingat ya, membaptis 12 orang. Ada 12 orang yang dibaptis Paulus di Efesus. Nah, dan Paulus selama 3 bulan mengajar di Bait Allah. Apa yang diajarkan Paulus? Paulus menceritakan tentang kerajaan sorga. Paulus menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Paulus menceritakan dengan berani. Paulus ceritakannya dengan tekun. Dia mengajar terus, walaupun dalam pengajaran Paulus ini ada orang yang senang mendengarkan, ada orang yang malah mencemooh, mengejek, nggak percaya, dan ada juga orang-orang yang congkak di situ yang tidak mau mengakui pengajaran Paulus. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Paulus akhirnya tidak mau ribut dengan orang-orang di situ. Paulus tetap mau menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Paulus memisahkan 12 muridnya dan memberikan keterampilan pengajarannya di ruang kuliah yang bernama Tiranus. Di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. 2 tahun itu waktu yang lama kan? Iya, 2 tahun itu cukup lama adik-adik. Karena Paulus tetap menceritakan firman Tuhan dengan berani dan mengajar selama 2 tahun di ruang kuliah Tiranus, sehingga semua orang di Asia bisa mendengarkan firman Tuhan. Wah, hebat sekali ya Paulus. Paulus biarpun diejek, dicemooh, dia tidak putus asa. Dia tetap mau memberitakan firman Tuhan. Dan bagaimana setelah hasil karyanya Pak Paulus itu, sehingga semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan berkenan akan pekerjaan Paulus, sehingga Tuhan melakukan mujizat-mujizat melalui Paulus. Adik-adik bisa baca nanti di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Nah, di sini kakak mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak adik-adik waktu melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, malah diejekin, malah dimusuhin? Contohnya apa ya? Contohnya itu seperti kalau ada teman yang nakal, mengganggu, misalnya adik-adik lapor ke Pak Guru atau Ibu Guru di sekolah. Adik-adik melapor bilang, Pak, Bu, si Anu
si Bobby misalnya. Si Bobby nakal Pak, tuh dia mengganggu, berisik. Nah, kemudian apa? Bobbynya mungkin aja dari marah dia kan, si Bobbynya, wah tukang ngadu, ya gitu. Nggak usah ditemenin, dia tukang ngadu. Pernah gitu nggak? Nah itu bisa kejadian ya adik-adik. Atau juga pada waktu ada teman yang diganggu, adik-adik menolong teman tersebut. Padahal orang-orang yang lain tidak mau menolong karena mereka memang yang mengganggu kan. Nah, terus mereka bilang, nggak usah dikawani, jarnya. Ini mau berkawan lawan si Ratu, misalnya si Ratu tuh dikawaninya, padahal apa jar? Kada pintar atau gimana? Pernah nggak? Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Iya, adik-adik biarpun diledekin, dicemooh, mungkin mau dimusuhin, tapi kalau adik-adik tahu apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar, adik-adik nggak perlu takut. Adik-adik bisa lihat contoh dari Bapak Paulus. Dia di situ tetap apa? Berani karena dia tahu dia melakukan hal yang benar. Itu sama dengan memberitakan firman Tuhan, karena kita menunjukkan contoh-contoh yang baik, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan, disukai oleh orang lain ya, orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan. Contohnya seperti apa adik-adik? Kalau zaman sekarang, kita kan lagi musimnya apa ini? Bukannya musim ya, ini lagi pandemi corona. Nah mungkin adik-adik bisa lihat di luar-luar ada anak-anak yang gak mau pakai masker, ada orang yang gak mau maskeran. Nah, adik-adik tahu nggak yang benar yang bagaimana? Anjuran pemerintah apa? Anjurannya? Iya, anjuran pemerintah kita setiap keluar rumah harus memakai masker. Jadi adik-adik harus pakai itu masker. Bertemu dengan teman, kalau misalnya harus keluar, ya harus tetap dipakai. Walaupun mungkin ada orang dari rumah, tetangga, atau siapa bilang, ngapain uyu-uyu pakai masker, jar kada usah bermasker, jarnya nggak ada juga virus coronanya. Nah, itu jangan didengarkan. Karena apa? Dengan memakai masker, kita melindungi diri kita sendiri dan kita melindungi orang lain. Dan itu adalah perbuatan yang benar di mata Tuhan ya, karena kita peduli dengan orang lain, ya kan? Itu harus tetap diingat sama adik-adik ya. Biarpun diledek-ledekin sama orang, ngapain pakai masker, mungkin juga ada yang kalau nggak lagi pandemi, kalau cuman kesana nggak usah pakai helm ya, dekat aja. Nah itu juga nggak bisa. Adik-adik kalau namanya naik sepeda motor harus tetap menggunakan helm, karena itu untuk keamanan diri kita sendiri ya. Jadi itu pesan dari Kak Keti, kita harus berani mengatakan sesuatu yang benar, berani menunjukkan sikap yang benar dan baik walaupun orang lain meledek ya. Kalau kita tahu itu benar, kita tahu itu berkenan di mata Tuhan, kita harus berani melakukannya. Oke, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan dari Kak Keti. Dan Kak Keti mau ngasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya bisa dilihat dari Yosua 1 ayat 9b ya. Yosua 1 ayat 9b yang bunyinya, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi ya. Ingat ayat hafalannya dari Yosua 1 ayat 9b. Kalau adik-adik sudah menghafalkannya, nanti adik-adik bisa mengirimkan videonya kepada kakak Layan ya. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami minta adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah pada hari ini. Sekarang kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Jauhkan dari segala macam virus yang ada.
terutama virus corona. Tuhan, berkati juga para pemimpin agar dapat memimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di sini juga Tuhan mau berdoa untuk gereja kami. Kami mau berdoa juga untuk para pendeta dan juga pekerja, penginjil dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau mampukan para pendeta dan penginjil untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani seperti Paulus. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur karena dengan adanya pendeta dan penginjil sehingga banyak orang bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati mereka selalu Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak yang bisa membawakan warta baik ya Bapa, melalui tingkah laku kami, melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk orang tua kami dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati juga ya Bapa kesehatan ya Bapa. Engkau berkati keluarga kami masing-masing Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kiranya Engkau yang mendengarkan doa kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari Minggu ini. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih setia-Mu sampai saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar tadi dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami. Kiranya Tuhan berkati kami untuk kegiatan kami pada hari ini. Kami alaskan doa kami. Bapa, terima kasih
nih. Jadi ini ada TTS, bisa dilihat di layar. Nanti sama TTS-nya ada juga dibagikan di grup jemaat adik-adik masing-masing. Nah, silakan dijawab. Setelah itu kirim ke kakak Layang. Dan Ngomong-ngomong Kak, ada yang ngirim ayat hafalan loh Kak. oh ya? Iya. Oh, gimana kalau kita lihat? Oke, mari kita saksikan. Amsal 23 ayat 25 yang berbunyi, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Amsal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ya, itu tadi adik-adik yang sudah ngirim ayat hafalannya. Sekarang mungkin kita akhiri. Makasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu.